Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di minggu kedua ya, di minggu kedua dalam rangkaian bulan Juli parenting di Prime Smart gitu ya. Kami sengaja Prime Smart membuat kegiatan yang berseri supaya tuntas gitu ya. Harapan kami supaya materi yang kami sharing ini tuntas dan lengkap sehingga bisa diaplikasikan oleh Bapak dan Ibu semuanya di rumah ya. Walaupun sedikit-sedikit dan kita juga belum menerima semua orang tua siswa yang masuk nih untuk bergabung, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan orang tua yang tidak hadir kemarin ada sekarang, dan yang hadir minggu ini juga akan hadir di minggu yang akan datang gitu ya. Oke, saya akan review materi kita yang minggu lalu itu. Kita berbicara seputar pembagian perasaan, bagaimana cara kita menamai perasaan gitu ya. Kemarin kita membahas betapa IQ itu hanya 20% saja yang menjamin dari kesuksesan kita gitu ya di kehidupan kita sekarang ini gitu ya. Semua pakar sudah bersepakat bahwa ada faktor lain yang menentukan kesuksesan seseorang dalam survive, bertahan hidup gitu ya. Mau bidang apapun pekerjaannya, ternyata tidak hanya berpegang pada IQ. Sekarang orang sudah beralih, sudah banyak mempertimbangkan 80% lainnya daripada IQ itu adalah kecerdasan emosional gitu ya. Kecerdasan emosional ini yang kemarin kita bahas, dan bagaimana cara kita mengelola emosi kita, bagaimana cara kita bisa mempunyai jendela emosi yang lebar. Kalau minggu lalu kita belajar Windows of Tolerance gitu ya, itu akan dimulai dengan bagaimana kita memahami perasaan kita sendiri gitu ya. Ada banyak sekali perasaan yang kita alami gitu ya. Kemarin saya ngasih PR nih untuk Ibu dengan Bapak yang kemarin hadir, ada wheels of feeling gitu ya, ada roda yang mewakili gitu ya, sekurang-kurangnya mewakili beberapa perasaan yang kita rasakan gitu ya sehari-hari gitu. Wheels of feeling ini diwakili oleh 8 perasaan yang selalu kita rasakan. Ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa relax, ada rasa capek, ada happy, ada anxiety gitu ya. Dan setiap rasa itu diwakili oleh satu warna yang berbeda. Dan setiap warna juga memiliki level gitu ya, level-level tertentu gitu. Minimal ada 3 level yang bisa kita lihat dari wheel of feeling ini gitu ya. Misalnya angry, rasa marah gitu. Rasa marah ini ada turunannya. Awalnya rasa marah ini apa? Mulai awalnya ternyata rasa marah ini misalnya karena dia ngerasa terganggu, baru dia marah gitu ya. Atau kenapa dia merasa terganggu? Karena dia stres gitu, karena dia stres dengan keadaan yang tidak bisa dia handle gitu. Wheels of feeling ini menggambarkan betapa perilaku kita sangat dipengaruhi oleh perasaan-perasaan yang kita alami gitu ya. Dan juga bahwa perasaan kita itu tidak bisa single gitu. Kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan kita merasakan sesuatu yang bukan satu rasa saja gitu ya. Misalnya kalau Ibu bisa perhatikan di Wheels of Feeling ini tidak ada rasa cinta. Cinta itu nggak ada, karena cinta itu pergabungan dari happy atau joy dengan trust, dengan perasaan gitu ya, dengan rasa percaya. Itu yang membuat kemudian melahirkan rasa cinta. Kemudian banyak perasaan-perasaan lainnya yang ternyata memang dia penggabungan dari beberapa perasaan yang yang ada di dalam diri kita gitu. Tidak single feeling gitu ya, ada beberapa. Kemudian
antisipasi, rasa antisipasi dengan kemarahan itu melahirkan sikap agresif. Jadi kalau kita melihat orang yang agresif atau anak yang agresif gitu ya, tiba-tiba dia mukul orang, berarti agresifnya itu dari apa? Apa dia memang dilahirkan karena tiba-tiba kasar gitu ya, dari orang tua yang kasar terus diturunkan secara genetis jadi anak yang kasar gitu? Ternyata bukan gitu ya. Setelah dilihat lagi, sikap agresif anak itu ternyata dilahirkan dari perasaan marah dan antisipatif gitu. Jadi ketika dia marah, tapi dia tidak ingin orang lain memarahinya, jadi dia lebih dulu menonjolkan rasa agresifnya gitu ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga rasa yang sama, misalnya rasa antisipatif tadi gitu ya, rasa jaga-jaga nih, saya nggak mau nih ini terulang gitu ya. Kalau dilengkapi dengan perasaan yang happy, perasaan gembira, perasaan joy gitu ya, itu melahirkan rasa yang berbeda, malah opposite dengan agresif tadi gitu ya. Itu melahirkan rasa optimis. Jadi perpaduan rasa ini gitu, ini yang selalu ada di sekitar kita. Bagaimana mungkin kita bisa memahami rasa-rasa atau emosi-emosi yang ada di sekeliling kita kalau kita sendiri tidak bisa memahami masing-masing dari single emosi yang ada sebelumnya gitu ya. Tadi yang seperti saya bilang, ternyata rasa cinta itu harus berdasarkan lahirnya berdasarkan trust dan happy gitu, dan joy dan kegembiraan gitu. Kalau salah satunya tidak ada, itu berarti sudah bukan cinta gitulah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Saya akan membawa pembahasan kita ini kepada pemahaman kenapa kita perlu memahami perasaan gitu ya. Akan dibawa kemana sih pembahasan kita gitu ya. Nanti di slide yang terakhir, mudah-mudahan saya ingin memahamkan bahwa puncak dari semua pemahaman, puncak dari semua ilmu yang kita miliki bermuara pada kestabilan emosi gitu. Itu kenapa 80%-nya itu dari emosi gitu. Apa yang membedakan orang sukses dengan orang yang gagal gitu. Contoh begini, misal kejadiannya sama gitu ya. Seringkali kita dihadapkan pada kejadian yang sama, tapi tiap orang itu bereaksi dengan reaksi yang berbeda karena punya emosi yang berbeda. Contoh misal yang baru-baru ini saya alami gitu ya. Ketika saya mundurin mobil dari tempat parkir gitu, tiba-tiba karena buru-buru saya nabrak mobil yang, karena saya posisinya mundur, ada mobil yang lewat, saya nabrak gitu. Saat itu saya turun gitu ya dengan kaget dan otomatis minta maaf. Saya bilang, oh sorry, saya minta maaf, saya salah, saya bilang gitu, saya mundur. Di luar dugaan saya, orang yang saya tabrak itu, dia pun malah lebih meminta maaf kepada saya sambil membungkukkan setengah badannya, karena dia ternyata orang Jepang gitu ya. Dia lebih meminta maaf lagi, dia berkali-kali minta maaf gitu ya, karena dia pun nggak membiarkan saya duluan mundur, kata dia gitu. Saya bilang, dan setelah itu kita malah bertukar nomor telepon, saling meminta maaf, dan kenalan sampai sekarang gitu, maksudnya berhubungan baik sampai sekarang gitu. Itu kejadian satu. Di kejadian yang lain, kejadiannya sama, tabrakan mobil juga. Saya tiba-tiba dapat kabar dari kawan saya yang polisi bahwa dia lagi nanganin kasus. Begitu ketika saya nanya kabar, dia bilang, oh saya lagi di daerah sini, lagi nanganin kasus tabrakan. Dia bilang, oh gitu, seberapa parah? Saya bilang, yang satunya terbunuh karena tabrakan. Bukan, ternyata ketika tabrakan, dua-duanya emosi gitu ya, saling caci maki, hantam-hantaman gitu. Si mobilnya sih sedikit benyoknya, tapi si supir dengan supirnya, karena sama-sama emosi, terjadi pembunuhan gitu ya. Nah, dari dua fenomena kejadian itu, kita bisa lihat bagaimana cara kita menghandle situasi yang sama gitu ya, akan melahirkan output yang berbeda jika disikapi atau dibubuhi atau diberi tindakan emosi yang berbeda gitu ya. Kejadiannya mungkin sama,
anak kita mengalami, kita kaitkan dengan anak kita gitu ya, anak kita bersekolah di sekolah yang sama dengan 10 anak lainnya atau dengan 20 orang anak lainnya gitu ya. Kemudian dihadapkan pada stres yang sama karena gurunya sama, lingkungannya sama gitu ya. Tapi kita bisa melihat mana anak yang akhirnya jadi survive dalam tanda petik, berhasil pendidikannya ranking 1 gitu ya, jadi ranking. Kalau masih di ranking, kalau di Prensmart nggak ada ranking ya Tiffany ya. Atau jadi juara gitu ya, atau anak yang dia tuh nilainya biasa-biasa aja, tapi kemampuan dia sosialisasi, kemampuan dia memverbalkan perasaannya bagus banget, dia matang banget, dia menunjukkan kematangan yang berbeda. Nah, apa namanya, kenyataan fenomena-fenomena seperti itu, saya mengasumsikan bahwa itu bisa dipelajari gitu dengan cara kita mempelajari perasaan gitu ya, bagaimana cara kita menularkan perasaan kepada anak gitu ya, supaya anak memiliki feeling yang sama terhadap kita, bagaimana caranya kita menularkan perasaan yang sama kepada anak supaya anak pun bersikap seperti positif, sikap positif yang kita inginkan kepada anak itu gitu ya. Cara yang paling efektif untuk mengajarkan perasaan itu adalah dengan bersikap sejujur-jujurnya pada anak terhadap perasaan kita gitu. Karena perasaan itu tidak bisa didefinisikan gitu ya. Bukan seperti pelajaran matematika gitu atau pelajaran fisika atau pelajaran biologi yang oh ini rumus untuk mencari M, rumusnya adalah A tambah B misalnya gitu. Bukan seperti itu. Emosi adalah perasaan yang hanya bisa diajarkan melalui sikap, melalui perasaan lagi gitu. Kita bisa mengajarkan marah gitu. Anak-anak kita belajar rasa marah justru karena dia melihat kita marah gitu ya. Betapa konflik itu sangat penting untuk anak mempelajari semua bentuk emosi gitu. Saya selalu tertarik gitu ya. Kenapa anak-anak yang hidupnya berkesusahan di masa kecilnya gitu ya, punya segala keterbatasan, justru melahirkan anak-anak yang kreatif, ya kan? Kenapa anak-anak yang penuh keterbatasan dari sisi fisik, dari sisi finansial, contohnya gitu ya, justru melahirkan orang-orang yang extraordinary gitu, orang-orang yang berpikir out of the box gitu ya. Karena mereka terlatih secara emosi gitu. Mereka tidak selalu mendapatkan kemudahan. Mereka tidak selalu mendapatkan kesempurnaan. Mereka justru dibenturkan dengan berbagai bentuk perasaan yang sebenarnya dalam kehidupan gitu ya. Akan sangat berbeda ketika misalnya anak kita dari 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, sampai SMA misalnya gitu ya, dia tidak mengerti apa-apa tentang kesulitan uang kita gitu. Dia tidak mengerti apa-apa tentang betapa susahnya kita ngatur waktu antara pekerjaan dengan ngurusin dia gitu. Pokoknya dia mah tahu pergi ke sekolah, diantar jemput gitu ya. Tahu beres gitu semuanya. Dia baru akan menghadapi masalahnya itu ketika lepas dari kita gitu. Nantinya gitu. Tetap aja nggak bisa dihindari kan masalah itu ada gitu. Bandingkan dengan anak yang memang dari sejak kecilnya sudah dibiasakan, bukan dikasih masalah, tapi dibiasakan mengenali bahwa ada yang berbeda dari kita gitu ya. Bahwa oh kamu harus bersyukur, kamu bisa merasa bahagia pagi ini bersarapan bersama keluarga. Tapi di luar sana ada loh anak-anak yang belum sarapan. Ada loh anak-anak yang bahkan untuk sarapannya itu mencari uang sendiri gitu. Nah, sikap empati itu hanya bisa ditularkan karena kita mengajarkan gitu ya. Bukan mengajarkan definisinya, oh empati adalah bla bla bla, bukan seperti itu. Tapi dengan keterbukaan kepada anak. Saya ambil ilustrasi begini. Kalau nanti Teh Dia mungkin akan bicara lebih kepada tahapan perkembangannya ya. Kalau saya menyinggung sedikit tentang emosinya. Kejadian yang sangat ekstrim biasanya adalah sesuatu yang buruk gitu ya. Misalnya contohnya ibu kerampokan di rumah. Tiba-tiba ibu pulang dari liburan, rumah kerampokan.
Reaksi ibu pertama kali adalah kemarahan gitu yang keluar. Aduh, ini rumah kemalingan gitu ya. Dan ibu ekspresikan kepada anak gitu ya. Kalau ibu memproses itu, kemarahannya itu dengan meluap-luap gitu ya, langsung telepon polisi, langsung telepon satpam, langsung dikumpulkan ini, langsung panik segala macam. Itu dilihat sama anak dan anak jadi belajar, oh ternyata kalau dapat musibah gitu ya, kalau dapat musibah itu harus begitu, cari bantuan, cari ini, itu udah bagus. Tapi ketika selesai dari situ, apa kemudian pelajaran yang ibu tunjukkan pada anak gitu ya? Kalau ibu bersikap positif, oh iya innalillahi udah kehilangan ini ya gitu ya. Kemudian malam-malamnya setelah kejadian itu, misalnya kita temani tidur anak dan kita ceritakan, ya dia ternyata yang diambil maling itu ya, itu kamera kita yang berharga, di dalamnya ada foto ini. Kita tunjukkan, kita ekspresikan kekecewaan kita kehilangan barang itu gitu ya. Tapi at the same time kita kasih value. Value-nya apa? Tapi deh ya, mungkin Allah punya rencana lain. Nanti pasti kita diganti kameranya dengan kamera yang lebih baik. Ya bun, iya. Kita bubuhi apa di sana? Perasaan kita, perasaan kecewa, tadi marah, gitu, anger, yang sangat memuncak, kemudian turun, menerima, gitu, jadi kecewa, jadi berubah jadi rasa kecewa karena ada sesuatu yang hilang. Kemudian kita bubuhi rasa trust, rasa kepercayaan bahwa barangnya akan terganti, gitu. Kita kaitkan dengan Allah, ya. Apa yang anak dapat? Pelajaran apa? Tawakal, kan gitu. Itu satu rentetan kejadian yang melibatkan emosi itu seperti itu gitu ya. Mungkin kita tidak sadar kalau kita sedang mengajarkan kemarahan gitu. Nggak apa-apa, karena kita juga nggak bisa jadi orang baik terus gitu ya, yang tanpa marah, tanpa emosi, tanpa apa, nggak apa-apa. Tapi the point is, setelah itu apa? Setelah kita menunjukkan pelajaran marah ke anak itu, apa yang akan kita ajarkan gitu ya. Kita harus cepat-cepat, sebagai orang tua kita harus cepat-cepat menghandle itu gitu ya, menunjukkan solusi pada anak sehingga anak mendapat pencerahan setelahnya. Setelah marah, oh kalau ada kejadian musibah, langkah-langkahnya ini. Setelah itu settle down, berpasrah gitu ya, menyerah. Oh kecewa boleh, tapi dalam waktu yang sama kita tawakal gitu ya. Itu rentetan kejadian itulah yang kita yang kita tularkan ke anak gitu. Nggak bisa, emosi itu nggak bisa ditularkan dengan hanya menunjukkan mana kemarin ya, menunjukkan chat ini misalnya. Nggak bisa. Chat ini hanya membantu untuk mengidentify saja gitu. Kalau ini anak kita ada di mana sekarang? Oh, oke, dia lagi marah, dia lagi ini. Hanya mengidentify saja gitu. Tapi untuk mengajarkannya how to handle the angry, how to handle the frustration, how to be calm gitu ya. Itu hanya bisa ditunjukkan. Gitu. Itu harus ditularkan. Kita yang harus seterbuka mungkin kepada anak, sejujur mungkin kepada anak, menceritakan kejadian itu, tapi kitanya yang harus positif dulu gitu. Kita yang harus siap-siap dulu. Oke, anak udah terlanjur ngelihat saya berantem nih dengan bapaknya, misalnya gitu ya, dengan suami gitu. Nggak sengaja kita berantem di depan anak gitu. Kita udah tahu, oh pasti anak ini ada pengaruhnya gitu. Pasti anak ini ada pengaruhnya. Dan betul gitu, ketika didekati, ditanya, ya bun, Dede juga suka takut kalau ayah marah teh. Wah, kita udah menangkap tuh ada masalah nih. Jangan-jangan si anak bakal benci gitu sama ayahnya. Kalau hanya berhenti di situ gitu ya. Kita harus lanjut dengan persepsi kita yang lain, dengan pandangan positif kita yang lain. Iya sih ya, soalnya tadi tuh mungkin kita memang kelewatan ya ninggalin ayah begini kita ceritakan sejujurnya apa yang kita rasakan gitu. Iya ada, sebenarnya ayah tuh baik, buktinya kemarin aja nggak diminta udah ngebeliin ini ya. Anak akan merespon balik setelah dia pun mendapat input yang sama dari kita gitu ya. Itu yang mau saya share, bahwa kemampuan IQ itu 20%, hanya 20% dari
kesuksesan gitu ya, seseorang, yang menentukan kesuksesan seorang. Kemampuan kognitif, IQ itu hanya 20%. Selebihnya, 80%-nya adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemampuan untuk mengendalikan amarah gitu ya. Saya sangat tertarik untuk menggabungkan antara emosional intelijen dengan kemampuan spiritual. Sekarang sudah banyak ya Bu ya, ada ISQ gitu. Tapi prinsipnya sebetulnya adalah sama. Bagaimana caranya supaya perasaan itu dimaknai dengan betul, dimaknai dengan positif gitu. Dan jauh-jauh kita mempelajari emotional question yang dari barat sana gitu. Ternyata Islam memang sudah mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan hati gitu ya. Bagaimana Allah memberikan ganjaran yang luar biasa ketika ada umatnya yang struggle menghadapi musibah dengan sabar gitu ya. Bagaimana Allah memberikan pintu surganya itu terbuka untuk orang-orang yang berhati bersih gitu ya. Banyak lagi yang lainnya gitu ya. Berikut yang saya paparkan hanya 1-2 ayat yang berhubungan dengan bagaimana Allah menghargai dan sangat menjunjung tinggi orang-orang yang memelihara hatinya gitu ya. Oke, sudah 30 menit ternyata yang saya paparkan, nggak apa-apa. Antifani, saya cukupkan sekian slide-nya. Saya ingin lebih berdiskusi dengan semuanya ya, mudah-mudahan nanti ada pertanyaan yang masuk.